Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sama-sama berkumpul di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Falah, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kita masih melanjutkan kajian, yaitu tentang ayat Al-Ahkam, dan pada hari ini adalah yang ke-13. Bagian ke-13 ini diawali dengan surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, insyaallah bulan depan ya, bulan Februari kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Menurut beberapa tafsir, yang dimaksud di sini adalah turunnya Al-Qur'an penuh 30 juz dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, yaitu ke Baitul Izzah. Baru kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan itu pada berbagai bulan ya. Tapi kalau turun bulan Ramadan itu ada turunnya Al-Quran penuh pada malam Qadar. Hudan linnas, Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai huda, sebagai petunjuk, linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali ya.
Kalau di awal-awal Al-Baqarah, Al-Quran itu disebut hudal lil muttaqin. Artinya bahwa orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Tapi Al-Quran sendiri sebenarnya dijadikan petunjuk untuk semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan di dalam Al-Quran juga terdapat bayyinat, penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu sendiri. Ya, jadi Al-Quran itu isinya ada ayat-ayat yang inti saja tanpa rincian, kemudian juga ada ayat-ayat yang terperinci. Nah, jadi ayat-ayat yang terperinci itu menjelaskan ayat-ayat yang inti. Nah, itu disebut sebagai bayyinat minal huda, penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan pembeda. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, ya, itu kita harus merujuk pada Al-Quran. Jangan merujuk pada tradisi, karena kalau tradisi beda-beda. Saya dengar orang Palembang kalau dipegang kepalanya marah besar. Ada yang dari Palembang enggak? Hah? Betul, Pak? Ya, kalau dipegang kepalanya marah besar. Orang Arab sebaliknya. Orang Arab itu kalau berantem, terus yang satu sudah mau damai, dipeluk, kepalanya dielus-elus, jenggotnya dielus-elus, damai dia. Ya, jadi bagaimana orang Arab, bagaimana orang Palembang berbeda. Jadi yang benar mana? Yang benar ya lihat petunjuk dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman tidak pandang bulu dari suku apa, bangsa apa, kita harus bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk menggunakan standar penilaian yang sama, bahwa baik menurut kita adalah baik menurut Al-Quran, buruk menurut kita adalah buruk menurut Al-Quran. Ya, boleh atau tidak kita menurut Al-Quran. Al-Quran bilang boleh, ya boleh. Al-Quran bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, makanya Al-Quran ini luar biasa, bisa menyatukan manusia dari berbagai warna kulit, dari berbagai bangsa, suku. Kalau sudah beriman pada Al-Quran, otomatis bersatu. Faman syahida minkum syarr, siapa yang menyaksikan di antara kamu asyahr, yaitu datangnya bulan Ramadan, fal yasum, hendaklah berpuasa. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, aw ala safar, atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah diperhitungkan di hari-hari lain. Ya, diperhitungkan berapa hari absen tidak puasa. Nah, itu yang harus diganti di hari-hari lain, maksudnya di bulan lain. Yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki bagi kamu kemudahan. Ini prinsip Allah. Jadi Allah itu ingin memudahkan hamba-hambanya.
Allah tidak ingin mempersulit. Orang yang sholatnya wajib sholat sempurna, berdiri, rukuk, duduk, sujud. Tapi kalau orang sakit, terhalang, maka kata Rasulullah yang nggak bisa sholat normal disuruh sholat duduk. Sholat duduk nggak bisa karena sakitnya lebih parah lagi, silahkan sholat berbaring atau sholat dengan memberikan atau dengan berisyarat, ya. Jadi semua ada solusinya. Orang yang kesehatannya nggak memungkinkan atau usianya tua, renta, lemah, nggak bisa puasa, nggak masalah. Ya, silahkan bayar fidyah. Dengan bayar fidyah maka dia berarti sudah menunaikan puasa Ramadan. Ya, Allah menginginkan kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak ingin usra, kesulitan, tidak ingin mempersulit hamba-hambanya. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan hitungan, ya, hitungan puasa Ramadan atau hitungan bulan Ramadan. Wala'alakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bisa bersyukur. Nah, ini ayatnya, lalu uraian dari penulis. Ai man hadara walam yakun fi safar bal kana muqiman, ya. Yang dimaksud bahwa siapa yang menyaksikan datangnya bulan, yaitu hilal Ramadan, hendaklah berpuasa. Ini maksudnya man hadara, siapa yang ada di kampung halamannya. Walam yakun fi safar, dan dia tidak dalam keadaan safar. Ya, kalau kita sedang safar, apakah dalam negeri ataupun luar negeri, datang bulan Ramadan, maka berdasarkan ayat ini kita tidak kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Balkana mukiman, ya. Jadi yang wajib adalah orang yang mukim, orang yang tidak bepergian. Qala jama'atun minas salaf wal khalaf. Jamaah maksudnya para ulama salaf dan ulama khalaf menyatakan, inna man adrakahu syahru Ramadan mukiman ghairu musafir lazimahu siyamuhu. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, maksudnya masuk, ya, bulan Ramadan dalam keadaan mukim, tidak safar, maka wajib dia puasa. Safar ba'da dzalik au aqam. Apakah setelah itu dia akan hari kedua atau ketiga dia mau musafir atau mau tetap di kampung halamannya, maka ketika pertama masuk Ramadan dan dia mukim, itu wajib berpuasa. Istidlalan bihadil ayah, ya. Dasarnya apa? Dasar yang mewajibkan itu adalah ayat tadi. Ayat tadi adalah dalil, ya. Dalil untuk mewajibkan puasa Ramadan
bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak sakit. Wa qala al-jumhur, jumhur ulama itu maksudnya kebanyakan ulama menyatakan innahu idza safara aftar. Sesungguhnya kalau orang itu musafir aftar, maka hendaklah dia buka puasa, tidak puasa, ya. Di anna makna ayah annahu idza hadara asy-syahru min awwalihi ila akhirih. Ya, jadi yang dimaksud oleh ayat tadi adalah apabila datang bulan Ramadan dari awal sampai akhir, ya, bulan penuh, sebulan penuh bulan Ramadan apabila waktunya sudah datang. La annahu idza hadara ba'duhu wa safara, ya, bukan berarti kalau orang ketemu bulan Ramadan sebagiannya lalu setelah itu dia musafir, tidak mukim. Fa innahu la yatahattam alaihi illa sawma hadarahu. Nah, orang yang demikian dia tidak ada keharusan untuk puasa kecuali di hari-hari yang dia tidak musafir. Wa hadza wal haq, dan inilah yang benar. Wa alaihi dallat al-adillah as-sahihah minas sunnah, dan pada kesimpulan itu dalil-dalil dari sunnah, sunnah sahihah menunjukkan petunjuk yang seperti itu. Waqad kana yakhruju sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fayuftir, dan Rasulullah SAW dulu juga kalau bepergian di bulan Ramadan beliau tidak puasa. Qauluhu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sedangkan firman Allah, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Fihi anna hadza maqsad min maqasid ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pernyataan Allah, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, ini adalah merupakan tujuan dari tujuan-tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muradu man muradatuhu fi jami' umuriddin, dan maksudnya adalah kehendak Allah di dalam semua urusan agama, ya. Jadi ini prinsip Allah dalam semua urusan agama. Allah itu memudahkan hamba-hambanya, tidak mempersulit. Ini beda dengan misalnya umat Yahudi. Ada satu riwayat yang menceritakan Yahudi dulu kalau terkena najis itu kulitnya itu harus dikerok, ya. Ajaran-ajaran yang semacam itu nggak ada lagi pada ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dipermudah. Menghilangkan najis cukup dengan dibasuh atau ditambah lagi, yaitu dibersihkan dengan tanah. Kemudian contohnya lagi, wanita yang haid itu pada ajaran Yahudi dulu, wanita kalau sedang haid itu nggak boleh suaminya dekat-dekat. Jadi makan bareng satu meja nggak boleh. Dan banyak hal yang mengharuskan
laki-laki menjauhi istrinya ketika istrinya haid. Lalu dalam di surat Al-Baqarah juga ada keterangan bahwa orang-orang Yahudi dulu juga mengalami pengharaman untuk hewan-hewan yang tidak berbahaya. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW yang diharamkan itu hanya yang khabith, yang buruk. Ya contohnya babi, ya babi itu kualitas dagingnya sangat buruk, berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi daging babi. Orang Jerman itu sampai punya satu keyakinan, ya kata mereka, kan di sana itu banyak, terutama ibu-ibu yang kakinya, terutama betisnya itu selalu borokan, ya, dan nggak bisa diatasi, sehingga terpaksa dokter itu harus melakukan harus diperban terus-terusan. Katanya orang yang kena penyakit itu adalah orang yang suka makan kikil babi, ya. Kalau kita kan, kalau orang Jawa kikil itu kaki, ya, kaki kambing, terutama itu disebut kikil. Kalau di Bogor ini kita ke pasar beli kikil, dikasih kulit, bukan dikasih kaki kambing, tapi dikasih kulit. Jadi kalau orang hobinya makan kaki babi, itu nanti yang rusak kakinya itu terkena penyakit borokan yang nggak bisa diobati. Kalau bapak-bapak suka lehernya babi, lehernya akan gede, ya, bengkak. Jadi kata orang, daging babi itu seperti pindah ke tubuh orang yang suka perutnya jadi buncit nggak karuan, ya mungkin karena secara genetika katanya babi itu memang paling dekat dengan manusia, hingga sekitar tahun 85 itu kedokteran Inggris berhasil melakukan transplantasi hati babi ke manusia. Ada orang hatinya rusak, nggak bisa diobati, harus diganti. Nah kalau sekarang ini kan banyak orang diculik untuk dijual organnya, itu bahaya sekali itu. Bisa dijual hatinya, ginjalnya, dan lain sebagainya dengan harga miliaran. Nah ternyata Inggris sudah berhasil mentransplantasi hati babi untuk dipakai oleh manusia. Ini karena masalah kedekatan tadi. Ya, kembali kepada ayat tadi, bahwa Allah menghendaki kemudahan itu dalam semua aspek agama, yaitu agama Islam. Agama Islam dalam syariat beda dengan agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, meskipun dalam pemahaman syariat agama yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya semua juga agama Islam. Hanya saja agama Islam sebelum sempurna. Nah ketika
agama Islam sempurna, yaitu diturunkan melalui Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana terjadi penyempurnaan dalam segala hal, termasuk yang dilarang oleh Allah itu adalah yang membahayakan manusia. Kalau yang tidak membahayakan, ya nggak ada yang diharamkan. Kemudian wa misluhu qaulu ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam urusan agama itu sesuatu yang haraj. Haraj itu apapun yang menyulitkan, ya, haraj. Orang Arab kalau bertamu kepada kita, mereka suka basa-basi, lalu mengatakan, ya akhi, arju alla akuna ihraj alaik. Wahai saudaraku, saya berharap kedatanganku ke sini ini tidak membuat kamu repot. Kalau orang kita kan singkat saja, jangan repot-repot lah. Kalau bahasa Arab pakai tadi haraj. Jadi haraj itu maknanya sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang menyulitkan. Kata Allah, dalam agama ini tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Bahkan yang namanya ujian, Allah sudah mengatakan, yaitu di akhir surat Al-Baqarah, apa itu? Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Nah, ini setiap muslim dan muslimah harus paham bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita itu kita pasti mampu untuk melewati cobaan itu. Karena oleh Allah sudah diukur. Ibaratnya nggak mungkin anak SD dikasih ujian anak SMP, ya, itu Allah nggak pernah melakukan yang semacam itu. Jadi jangan sampai kita digoda setan untuk putus asa, lalu kita ngomel, berat amat Allah memberi cobaan kepada saya rasanya sudah nggak mampu, ujung-ujungnya nanti disuruh bunuh diri, ya. Ketika imannya lemah, mau saja, padahal seandainya dia mau sabar dikit, pasti dia bisa lulus. Jadi termasuk cobaan itu semua sudah diukur oleh Allah. Nggak ada cobaan yang menyebabkan orang itu kesulitan dalam artian karena tidak mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Setiap orang pasti mampu. Kenapa? Karena cobaan itu semua sudah diukur oleh Allah. Kemudian waqad sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yurshidu ila taysir wa naha anit taksir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga memberi petunjuk agar kita ini sebagai umatnya selalu berusaha untuk melakukan taysir dan jangan melakukan taksir. Maksudnya apa? Ya, maksudnya
Misalnya kita berhasil untuk menyadarkan orang kafir sehingga dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, jangan langsung diberi berbagai perintah harus dikerjakan semua atau larangan harus dijauhi semua. Jangan. Semuanya harus kita lakukan tahapan. Ada perempuan kafir masuk Islam, langsung kita paksa untuk berjilbab. Kalau dia dengan sukarela mau, ya bagus. Tapi kalau pemahaman ke sana belum sampai, dia mau sholat, tapi kalau disuruh berjilbab belum mau, ya sudah, nanti ada waktunya. Kalau ilmunya sudah sampai, ya, mulai sadar, insya Allah dia siap. Ini dalam hal apapun, karena agama Islam ini turun kepada para sahabat itu juga secara bertahap. Coba kita perhatikan yang namanya khamar. Khamar itu dilarangnya secara bertahap. Ada masa di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu melakukan sholat kalau kamu sedang mabuk. Ya, artinya apa? Artinya waktu itu minum minuman keras boleh. Cuman ya tahu dirilah, kalau sudah dekat waktu asar, ya jangan minum minuman keras. Mungkin kalau 2 jam sebelum itu barangkali aman, saya nggak tahu ya berapa waktu yang aman. Kalau sudah dekat waktunya jangan minum minuman keras. Nah ini yang namanya minuman keras itu larangannya masih belum mutlak untuk waktu tertentu. Lalu setelah itu turun larangan, di mana Allah menjelaskan bahwa minuman keras, bahwa judi dan lain sebagainya itu adalah merupakan perbuatan setan, maka fajtanibuh, jauhi. Dalam riwayat diceritakan begitu turun ayat ini, orang-orang yang punya simpanan minuman keras itu semua dibuang ke selokan-selokan Madinah, sehingga kota Madinah itu bau arak. Ya, ini ketika pengharaman minuman keras itu sudah turun secara mutlak. Jadi minuman keras itu pun diturunkan secara bertahap, sehingga jangan kita mengharap orang kafir yang baru kita sadarkan dia lalu harus kita bentuk menjadi orang yang benar-benar ya penuh taat kepada Allah, menjauhi semua larangan. Pelan-pelan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keimanannya. Nah kemudian Rasulullah SAW dalam pesannya adalah dengan ungkapan yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan membuat sesuatu yang sulit. Mudahkanlah, jangan menyulitkan. Ini adalah dakwah Islam agar agama Islam itu bisa diterima dan semakin ditaati sesuai dengan
perkembangan keimanannya. Lalu wal yusr, apa artinya yusr? Banyak orang yang namanya yusri, ya, yusri, kemudahan. Oh ya, ada yusril, ya. Yusril Mahindra, ya. Yusr. Yusr itu artinya sahal. Sahal. Sahal itu artinya mudah. Alladzi la usra fih, yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Wal muradu bitakbir huna, adapun yang dimaksud dengan takbir huwa qaulu al-qail Allahu akbar, Allahu akbar. Walitukabbirullah, ya, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Maksudnya memperbanyak ucapan Allahu akbar, Allahu akbar. Qalal jumhur wa maknahu al-had ala takbir fi akhir Ramadan. Ya, sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama berpendapat bahwa memperbanyak takbir di akhir Ramadan. Waqat waqa'a al-khilaf fi waqtihi, akan tapi ada khilafiyah, perbedaan pendapat mengenai waktu, maksudnya waktu memulai. Faruya an ba'dis salaf annahum kanu yukabbiruna lailatal fitr. Ada riwayat yang menceritakan bahwa sebagian ulama salaf itu mengamalkan takbir itu yaitu pada malam Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri itu sudah dimulai takbir. Wakila idza ra'au hilal Syawal kabbaru ilal qada, ilal qada, ya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa begitu orang-orang zaman dahulu, para sahabat melihat hilal Syawal, jadi hilal Syawal sudah kelihatan, yang memastikan besok hari raya. Nah, begitu mereka melihat itu, mereka takbir Allahu Akbar. Ya, takbir ini memang tanda apa itu? Tanda gembira. Jadi orang gembira karena melihat hilal Syawal, maka mereka mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kita ini banyak yang salah kaprah dalam menggunakan, ya, lafaz-lafaz takbir. Saya lihat banjir Aceh yang begitu dahsyat, banyak yang mengucapkan Allahu Akbar, ya, seolah-olah gembira dengan banjir, ya. Ini ungkapan-ungkapan itu masing-masing ada fungsinya. Kalau subhanallah gimana? Subhanallah itu bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa sesuatu yang menyedihkan. Misalnya kita janji kepada teman bahwa kemarin akan berkunjung ke rumahnya, lalu lupa. Hari ini bertemu dengan teman tadi. Apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan subhanallah, saya kemarin lupa nggak datang ke rumahmu, ya, padahal sudah janji. Itu ucapannya subhanallah. Subhanallah juga menunjukkan kagum. Contoh dalam Al-Quran adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ini kekaguman, maha dahsyatnya Allah yang telah menisrakan nabinya pada malam hari, ya.
Jadi subhanallah ini maknanya atau penggunaannya bisa dua macam. Tapi kalau Allahu Akbar itu untuk kegembiraan atau untuk menyemangati orang pergi berjihad supaya hatinya kuat, supaya sungguh-sungguh dalam berjihad, maka diucapkan takbir Allahu Akbar. Sehingga ketika menjelang kemerdekaan, waktu Bung Tomo ya menghadapi serangan sekutu, dia lontarkan takbir dari radio Surabaya, menimbulkan semangat untuk melawan sekutu, sehingga dengan bambu runcing sekutu bisa dikalahkan ya. Itu termasuk fungsi daripada takbir. Kemudian wakila ila khuruj al-imam. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa takbir itu mulai dari keluarnya imam dari masjid tempat sholat subuh sampai ke tempat sholat id. Makanya ada terutama ya Muhammadiyah itu berpendapat bahwa yang namanya takbir hari raya itu ya dari habis sholat subuh sampai datang ke tempat sholat id. Persis juga sama. Kemudian wakila huwa takbir yaum al-fitr, dan ada juga yang mengatakan bahwa mana walitukabbirullah ala ma hadakum, itu maksudnya ya takbir yang dilakukan di hari raya. Qala Malik wa min